Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenalkanku dan peliharaku seumur hidupku. Ibu, Bapak, Saudara, Saudari, peserta doa oasis yang dikasihi Tuhan Yesus. Hari ini kita akan mendasari doa-doa kita dengan ayat firman Tuhan yang diambil dari Mazmur 106, ayat 34, 35, dan ayat 40 sampai 47. Dari ayat-ayat ini, nyata dapat kita melihat inti dari judul perikop Mazmur pasal 106 yang berjudul Kasih Setia Allah dan Ketegaran Hati Israel. Sedikitnya ada 3 hal yang dapat kita simak akan kasih setia Allah dan ketegaran hati Israel. Yang pertama, Tuhan mau agar setiap orang percaya melakukan seluruh perintah-Nya. Akan tetapi bangsa Israel sebaliknya, mereka sudah dibawa masuk ke tanah perjanjian, yaitu Kanaan, sesuai janji Tuhan, dan Tuhan memerintahkan untuk hidup mereka seperti yang Tuhan perintahkan, tetapi mereka tidak mentaatinya, bahkan tidak mengindahkannya sama sekali. Dari 2 ayat dari Mazmur 106, ayat 34 dan 35, kita melihat bagaimana mereka tidak memunahkan bangsa-bangsa seperti yang diperintahkan Tuhan. Mereka melakukan tindakan yang sebaliknya. Mereka bercampur baur dengan bangsa-bangsa itu dan belajar cara-cara mereka bekerja. Mereka melakukan ibadah yang menjadi perangkap mereka untuk mengorbankan darah, bahkan darah dari anak-anak mereka untuk para berhala. Tuhan yang benar yang harus kita sembah dan taati tidak pernah menuntut untuk minta korban yang semacam itu, dan Dia menentang untuk tidak hidup tercemar dengan pengajaran yang tidak benar. Yang kedua, Tuhan murka kepada orang-orang yang memberontak dengan rencana-rencananya sendiri. Dalam ayat 40,
karena kejahatan dan pemberontakan mereka, maka menyalalah murka Tuhan terhadap umatnya, dan ia jijik kepada miliknya sendiri. Tuhan menyerahkan mereka ke tangan bangsa-bangsa, sehingga orang-orang yang membenci mereka berkuasa atas mereka. Mereka diimpit oleh musuhnya, sehingga takluk ke bawah kuasa para lawannya. Tuhan tidak pernah menyayangkan orang-orang yang memberontak atas segala perintahnya, dan Tuhan tidak dapat melihat perbuatan-perbuatan jahat yang dilakukan oleh orang-orang pilihannya. Oleh sebab itu, Tuhan berkeinginan untuk setiap orang pilihannya hidup dalam kebenaran, agar setiap orang boleh menerima kasih-Nya dan masuk dalam rencananya yang lebih besar lagi. Yang ketiga, Tuhan adalah Tuhan yang penuh kasih dan pengampun bagi orang-orang yang menyesali kesalahannya. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang sungguh Maha Pengasih dan Penyayang. Pada waktu bangsa Israel berbalik kepada Tuhan, kala mereka berteriak minta tolong kepada Tuhan, Tuhan mendengar dan menilik kesusahan mereka. Dan bukan itu saja, Tuhan juga adalah Tuhan yang memegang janji. Dialah Tuhan yang setia. Dalam ayat 45 dicatat bahwa Tuhan ingat akan perjanjiannya kepada mereka dan menyesal sesuai dengan kasih setianya yang besar. Sebesar apapun kesalahan yang dibuat seseorang, jika orang itu mau berbalik kepada Tuhan dan menyesali kesalahannya dengan sungguh-sungguh, maka kasih Tuhan yang besar itu akan menghapus segala kesalahan yang ada. Mazmur pasal 106 ayat 34, 35, dan ayat 40 sampai 47. Mereka tidak memunahkan bangsa-bangsa seperti yang diperintahkan Tuhan kepada mereka, tetapi mereka bercampur baur dengan bangsa-bangsa dan belajar cara-cara mereka bekerja. Maka menyalalah murka Tuhan terhadap umatnya, dan ia jijik kepada miliknya sendiri. Diserahkannyalah mereka ke tangan bangsa-bangsa, sehingga orang-orang yang membenci mereka berkuasa atas mereka. Mereka diimpit oleh musuhnya, sehingga takluk ke bawah kuasanya. Banyak kali dilepaskannya mereka, tetapi mereka bersikap memberontak dengan rencana-rencana mereka, tenggelam dalam kesalahan mereka. Namun ia menilik kesusahan mereka ketika ia mendengar teriak mereka. Ia ingat akan perjanjiannya kepada mereka dan menyesal sesuai dengan kasih setianya yang besar. Diberinya mereka mendapat rahmat dari pihak semua orang yang menawan mereka. Selamatkanlah kami, ya Tuhan, Allah kami, dan kumpulkanlah kami dari antara bangsa-bangsa, supaya kami bersyukur kepadamu yang kudus, bermegah dalam puji-pujian kepadamu. Mazmur pasal 106 ayat 34-35. Mereka tidak memunahkan bangsa-bangsa
seperti yang diperintahkan Tuhan kepada mereka. Tetapi mereka bercampur baur dengan bangsa-bangsa dan belajar cara-cara mereka bekerja. Bersyukur Tuhan untuk segala penyertaan-Mu, firman-Mu yang diberikan kepada kami yang dikasihi. Tuhan, biarlah kami belajar untuk melakukan firman-Mu dengan benar, sehingga janji-janji-Mu nyata dalam hidup kami. Kami bersyukur ya Tuhan untuk segala firman yang Kau berikan bagi kami. Biarlah firman-Mu tetap kami boleh ikuti, dan firman-Mu yang dahsyat dan luar biasa pasti kami akan alami. Untuk pokok doa yang pertama, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, berdoalah agar Tuhan bekerja dalam firman yang Dia berikan kepada kita. Berdoalah agar Roh Kudus memberi kemampuan agar kita sungguh-sungguh menjadi pelaku firman Tuhan, sehingga kita mengalami rencananya yang baik bagi kita. Mazmur pasal 106 ayat 40. Maka menyala-nyalalah murka Tuhan terhadap umat-Nya, dan Ia jijik kepada miliknya sendiri. Mari kita bersyukur untuk segala kebenaran firman Tuhan yang selalu mengingatkan kita agar senantiasa berjalan dalam kehendak-Nya. Sungguh kami bersyukur ya Tuhan untuk segala kasih karunia-Mu. Firman-Mu adalah benar dan amin. Roh Kudus, ajarlah kami untuk kami terus percaya, dan kami mau berjalan dalam kehendak Tuhan, dan kami boleh mengalami segala kasih kuasa-Nya dalam hidup kami. Setiap pencobaan, tantangan, biarlah boleh mengingatkan kami akan segala kebenaran firman-Mu untuk kami melangkah. Kami bersyukur Tuhan, Engkau menetapkan jalan-jalan bagi kami. Berdoalah agar setiap langkah hidup kita senantiasa ada dalam pimpinan Tuhan. Berdoalah agar Tuhan, yang adalah gembala kita, senantiasa mau mengingatkan kala kita salah dalam langkah, dan berdoalah agar Tuhan mau mengingatkan kita senantiasa.
Mazmur pasal 106 ayat 41 dan 42. Diserahkannya lah mereka ke tangan bangsa-bangsa, sehingga orang-orang yang membenci mereka berkuasa atas mereka. Mereka diimpit oleh musuhnya, sehingga takluk ke bawah kuasanya. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Engkau sendiri yang berjanji menyertai hidup kami. Kami bersyukur, Engkau baik bagi kami. Sebelum kami mengawali awal hidup kami, Engkau sudah menetapkan jalan-jalan bagi kami. Yang Engkau sendiri berkata, walau sampai ke dalam lembah kekelaman sekalipun, Engkau ada di sana untuk tetap menjaga dan melindungi kami. Sungguh kami bersyukur Tuhan atas hidup dalam penyertaan-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, kita mau berdoa agar kita diberikan kepekaan dalam menghadapi masalah dan persoalan dalam hidup kita. Dia izinkan masalah persoalan terjadi dalam hidup kita, tentunya dia punya maksud. Maka dari itu, berdoalah agar kita tahu apa yang menjadi kekeliruan dalam hidup kita untuk kita luruskan. Mazmur pasal 106 ayat 43 dan 44. Banyak sekali dilepaskannya mereka, tetapi mereka bersifat memberontak dengan rencana-rencana mereka, tenggelam dalam kesalahan mereka. Namun ia menilik kesusahan mereka ketika ia mendengar teriak mereka. Kami mau bersyukur kepadamu ya Tuhan, atas hidup kami yang dipenuhi dengan belas kasihan-Mu. Engkau Tuhan yang penuh dengan belas kasihan. Ketika kami ada dalam lembah masalah dan beban berat, sesungguhnya kami tetap ada dalam perhatian-Mu, dan telinga-Mu selalu terbuka untuk mendengar seruan kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk segala belas kasih-Mu. Berdoalah ibu bapak, saudara-saudari, agar Tuhan menolong segala beban yang sedang kau hadapi. Mohon ampun kalau engkau sedang tidak dengar-dengaran dengan dia atau sedang memberontak kepadanya. Berdamailah dan utarakan apa yang menjadi kesesakanmu.
Mazmur pasal 106 ayat 45 dan 46. Ia ingat akan perjanjiannya kepada mereka dan menyesal sesuai dengan kasih setianya yang besar. Diberinya mereka mendapat rahmat dari pihak semua orang yang menawan mereka. Mari kita bersyukur atas Tuhan yang penuh dengan kasih setia. Tidak dibiarkannya kita tenggelam dalam masalah dan persoalan hidup kita. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk segala kasih setiamu. Engkau selalu menatang kami. Matamu selalu tertuju kepada kami. Tuhan, kami bersyukur atas Engkau yang selalu mengingat akan janji-janjimu. Dan kami percaya bahwa Engkau akan segera menolong kami. Berdoalah Ibu Bapa yang kekasih dengan iman percaya kepada Tuhan, bahwa Dia yang setia selalu mendengar segala doa permohonan kita. Naikkanlah doa-doa permohonan Anda dan percaya bahwa Tuhan yang penuh kasih setianya akan mendengar dan menjawab doa-doa Anda. Mazmur pasal 106 ayat 47. Selamatkanlah kami ya Tuhan, Allah kami, dan kumpulkanlah kami dari antara bangsa-bangsa, supaya kami bersyukur kepadamu yang kudus dan bermegah dalam puji-pujian kepadamu. Kami naikkan puji syukur kepadamu ya Tuhan. Engkau Tuhan yang ada dalam kehidupan kami. Kami juga bersyukur untuk hadirat-Mu. Engkau menjamah setiap hati kami. Engkau mendengar keluhan kami. Engkau menilik kedalaman hati kami. Di penghujung doa oasis siang hari ini, Tuhan, Engkau mendengar segala doa-doa permohonan kami. Dan kami bersyukur karena janji-Mu, Engkau akan menjawab segala doa kami. Mari, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, berdoalah untuk orang-orang yang Anda kasihi, orang-orang yang Anda kenal, yang sedang menghadapi tantangan atau pergumulan. Berdoalah juga untuk anggota keluarga Anda, agar dijauhkan dari segala ketakutan maupun kekhawatiran. Mintalah kepada Tuhan untuk menjaga dan memberkati seisi keluargamu.
Bapa yang penuh kasih dan penyayang, kami bersyukur untuk Engkau sedang bekerja di tengah-tengah bangsa kami. Kami bersyukur untuk Bapak Presiden, Wakil, para Menteri, para aparat negara, TNI, Polri, dan juga pemerintah daerah yang hari-hari ini begitu sigap untuk bekerja, untuk menjadi berkat bagi rakyat dan kebangunan akan bangsa kami. Tuhan, doa kami, Tuhan ulurkan tangan-Mu, tolonglah mereka, berilah mereka kemampuan untuk hidup dalam kebenaran yang ada. Jadikan mereka pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan, yang menjalani segala tugas dan tanggung jawab dengan benar. Kami percaya kalau mereka hidup dalam kebenaran dan melakukan segala tugas dan tanggung jawab dengan sungguh-sungguh, maka kami percaya hikmat-Mu, pengetahuan-Mu yang luar biasa turun atas setiap mereka. Tuhan, satukan hati mereka, satukan langkah-langkah mereka. Berikan hikmat-Mu yang khusus bagi Bapak Presiden kami dan para pemimpin-pemimpin yang lain dalam setiap bagian mereka, sehingga apa yang mereka dapatkan cara bagian dan tugas tanggung jawab dapat dilakukan dengan sungguh-sungguh, menjadi satu hasil yang bersama yang luar biasa Tuhan. Bukan hanya di pusat tapi di daerah mengalami pertumbuhan ekonomi, keamanan yang terjamin, usaha perdagangan yang terus Tuhan bawa maju, perkembangan daerah, bahkan rencana-rencana yang baik sampai pelosok manapun di tengah bumi bangsa kami. Tuhan turut campur tangan, sehingga kebahagiaan, keadilan, kemakmuran, bahkan segala berkat yang Kau limpahkan bagi bangsa kami dapat dinikmati sampai ke pelosok manapun, sampai ke lapisan yang paling bawah sekalipun. Tuhan, jauhkan bangsa kami dari korupsi. Tuhan, jauhkan bangsa kami dari kekerasan, dari segala intoleransi, dari Tuhan perbuatan-perbuatan juga Tuhan dengan teroris, dan juga Tuhan hal-hal yang membuat agama ini terpecah belah. Engkau satukan Tuhan bangsa kami, Engkau satukan Tuhan suku kami, Engkau satukan kami juga Tuhan dari berbagai macam agama. Tapi kami tahu kami punya Tuhan yang satu, jalan kami berbeda, tapi kami tahu tujuan kami satu. Ajarkan kami untuk bertumbuh satu dengan yang lain. Kami juga berdoa untuk pemerintah-pemerintah daerah yang masih keras dengan segala tradisi dan segala macam, menyulitkan segala izin yang ada untuk gereja Tuhan atau tempat ibadah yang lain. Lunakkan hati mereka, sadarkan biar hati yang terbuka, biar nama Tuhan dipermuliakan. Bangsa kami menjadi bangsa yang semua boleh menyembah Tuhan dengan segala asas agama yang ada di tengah bangsa kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berkati juga gereja-gereja Tuhan untuk menjadi berkat, untuk menjadi terang dimanapun Tuhan gerejamu boleh berada, boleh membawa dampak di tengah-tengah masa sulit seperti ini, baik bencana alam, begitu juga pandemi COVID yang belum berakhir, begitu juga Tuhan akan sulitnya usaha dan segala macamnya. Kiranya gereja Tuhan berkati, sehingga gereja juga boleh tetap eksis, gereja tetap boleh menjadi berkat bagi lingkungan yang ada. Pakai tanganmu, pakai tubuhmu untuk menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Tuhan, kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan dimanapun berada. Kala mereka sakit, kala mereka sedang mengalami kelemahan tubuh, Tuhan tolong beri kekuatan secara khusus. Kalau mereka sedang menghadapi ekonomi kesulitan dalam usaha pekerjaan atau dagang mereka, Tuhan berkati. Buka tingkap-tingkap di langit, Tuhan berkati mereka. Ajarkan mereka juga untuk hidup taat dan setia dengan soal keuangan. Tuhan, biarlah mereka boleh melihat Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang memberkati mereka. Berkati juga sebagai gerejamu dimanapun berada, khususnya gereja GKPP Tuhan, Masa Depan Cerah Lipo Cikarang. Tuhan memberkati setiap jemaat Tuhan, biarlah walau beribadah kami secara online,
Kami hanya sebagian bisa onsite dan kegiatan lain online melalui YouTube, melalui Zoom. Tuhan, biarlah pengurapan-Mu, Engkau yang ada di mana-mana, Engkau dapat menjamah kami. Firman yang didengar menjadi firman yang hidup, firman yang kami percaya tidak kembali dengan sia-sia. Tuhan, tiap janji firman-Mu nyatakan di tengah jemaat-Mu. Bahkan kami percaya jemaat-Mu terus ada dalam pemeliharaan-Mu, ada dalam jalan-jalan-Mu. Bahkan Tuhan bukakan, Tuhan, pintu-pintu berkat, kelancaran dalam usaha pekerjaan mereka, dalam perlindungan, kemanapun kami juga boleh melayani. Ada kasih kuasa-Mu, Tuhan, yang nyata. Berkati para pemimpin kesan, Tuhan. Berkati teman-teman yang menjadi pembimbing, Tuhan, akan pemuritan. Berkati setiap pelayan-pelayan mimbar, Tuhan, dan juga hamba-hamba Tuhan yang melayani. Berkati para full-timer. Berkati juga, Tuhan, sinode kami. Berkati teman-teman Tuhan kami dimanapun berada. Terima kasih, Tuhan, terima kasih. Bagi Bapak Ibu yang kau sedang kelemahan tubuh, saya ingin berdoa khusus di dalam nama Tuhan Yesus. Arahkan hatimu. Angkat tanganmu dan sebelah tanganmu pegang kepada yang sakit. Terimalah kesembuhan yang daripada Tuhan. Kuasa Tuhan nyata dalam hidupmu. Dia tidak akan membiarkan engkau dalam kesulitan atau dalam kesakitan. Segala sakit penyakit engkau dengar, apapun bentuknya engkau enyah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ada kekuatan yang khusus yang menerpa dan menolak setiap mereka. Penyakit di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu yang memerlukan berkat Tuhan, tengadakan tanganmu. Terimalah berkat yang daripada Tuhan. Tuhan alirkan berkat-berkat khusus-Mu bagi setiap hamba-hamba-Mu yang menengahkan tangan saat ini. Alirkan, bukakan pintu-pintu berkat-Mu, Tuhan. Terima kasih. Dan kami juga akan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Bagi Engkau yang usaha atau bekerja, arahkan tangan-Mu di hadapan Tuhan. Aku percaya Tuhan, Kau curahkan hari ini, Tuhan, kasih kuasa-Mu. Jadikan tangan-tangan yang tengada saat ini, Tuhan, menjadi tangan yang diberkati oleh Tuhan. Sehingga apa yang mereka kerjakan, Tuhan, buat berhasil. Tuhan, biarlah karya mereka menjadi karya yang akan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapak. Tak lupa kami juga berdoa untuk pembangunan gereja-Mu. Tuhan juga kirimkan berkat-berkat khusus-Mu. Kami percaya ini rumah-Mu Tuhan, yang Kau pakai untuk menjadi berkat bagi jemaat-Mu. Tuhan kirimkan juga berkat-berkat-Mu. Setiap orang yang bekerja Tuhan bagi rumah-Mu, Tuhan berkati dengan kesehatan, hikmat. Sehingga Tuhan juga Engkau mempercepat penyelesaian daripada gedung gereja-Mu. Terima kasih Tuhan untuk sampai tahap hari ini Engkau sertai dan boleh jadi kami bersyukur. Kami tahu Tuhan ada bersama dalam pembangunan ini. Terima kasih Bapak. Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, kita akan akhiri ibadah doa asis kita siang hari ini. Percaya Tuhan yang setia ada selalu menyertai kita. Terimalah berkat daripada Bapa yang memberkati segala kehidupanmu, yang melimpahkan keberhasilan. Apa saja yang kau perbuat menjadi berhasil, keluargamu menjadi keluarga yang diberkati oleh Tuhan, karena anaknya sudah dikorbankan untuk supaya kita menikmati akan kasih setiap Bapa yang sempurna. Dan Roh Kudus yang selalu memimpin dan menyertai kita akan membawa kita menikmati segala kasih karunia yang besar dan mujizat kasih kuasanya yang akan dilimpahkan dalam tiap kehidupan kita. Mari kita semua yang percaya dan diberkati Tuhan boleh berkata, Amin. Tuhan Yesus memberkati.